Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2 subtema 2. Nah, insyaallah hari Senin nanti tanggal 21 September 2020 kita akan mengadakan ya penilaian tengah semester. Nah, Ustazah harapkan anak-anak ya mempersiapkan diri untuk belajar ya di rumahnya masing-masing. Nah, materi yang anak-anak pelajari yaitu dari tema 1 sampai dengan tema 2 subtema 2 seperti itu. Nah, untuk subtema 2 anak-anak bisa lihat di video ini ya. Insyaallah di video ini itu soal-soalnya akan Ustazah keluarkan nanti dalam penilaian tengah semester. Nah, jadi anak-anak harus belajar ya di rumahnya. Nah, setelah menonton video ini, jadi anak-anak mengulang kembali pelajarannya ya di rumahnya seperti itu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak siapkan ya buku temanya, alat tulisnya, buku, pensilnya, dan jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu ya. Nah, dan juga jangan lupa sholat duhanya. Setelah itu kita mulai ya pembelajaran kita. Didengar ya, fokus mendengarkan video yang akan Ustazah tampilkan ini. Didengar baik-baik. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar yaitu menyimak puisi. Nah, anak-anak buka bukunya, sambil dibuka bukunya ya, halaman 57. Nah, Susan dan Ika di sini anak-anak sangat bersahabat baik. Nah, mereka senang melakukan kegiatan bersama-sama. Suatu hari Ika membuat puisi indah untuk Susan. Nah, inilah puisi Ika. Nah, coba anak-anak lihat puisi di sini. Nah, ini puisi yang dibuat oleh Ika ya untuk Susan. Judulnya adalah teman terbaik. Nah, yang ini judulnya ya anak-anak ini. Sekarang Ika akan membacakan puisinya. Didengarkan ya baik-baik ya puisi yang dibacakan oleh Ika. Teman terbaik. Teman, hari-hari kita lalui bersama. Ada canda dan tawa, ada duka dan suka. Saling berbagi saat senang, saling memaafkan saat bertengkar, saling menghibur saat sedih. Kamu memang teman terbaik. Nah, anak-anak, dari puisi yang dibacakan oleh Ika tadi, nah isinya yaitu menceritakan tentang teman terbaik atau disebut juga sebagai sahabat. Nah, sekarang coba anak-anak jawab ya secara lisan, benar atau salah pernyataan di bawah ini ya, sambil dijawab. Nomor 1, Susan dan Ika bersahabat. Apakah benar atau salah dalam puisi tersebut Susan dan Ika bersahabat? Iya, Susan dan Ika itu bersahabat. Nah, artinya jawabannya di sini adalah benar. Nomor 2, Ika dan Susan saling dendam. Benar atau salah? Iya, salah. Nah, dalam puisi tersebut tidak ada Susan dan Ika saling dendam. Bahkan mereka di dalam puisi tersebut itu saling berbagi saat senang, saling memaafkan saat bertengkar. Tidak ada
dendam, tidak ada saling dendam. Nah, pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, Ika suka menghibur Susan saat sedih. Benar atau salah? Iya, benar. Nah, dalam puisi tersebut Ika dan Susan itu saling menghibur saat sedih. Jadi seperti itu ya anak-anak. Dengan sahabat kita atau dengan teman kita itu kita tidak boleh saling bertengkar. Nah, harus saling memaafkan seperti Susan dan Ika tadi. Dan juga ketika teman kita sedang sedih itu kita harus menghibur mereka ya. Jangan membuat mereka makin sedih lagi. Nah, jadi kita harus menghibur teman kita seperti itu. Selanjutnya anak-anak buka halaman 58. Nah, sekarang kita akan belajar mengurangkan sebuah benda. Nah, pada contoh video ini ya anak-anak, di dalam video ini coba anak-anak lihat. Untuk contoh yang pertama di sini ada 6 dikurang 2. Untuk contoh yang kedua yaitu ada 8 dikurang 3. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurangkan sebuah benda tersebut. Nah, coba kita ke contoh yang pertama. Di sini ada 6 dikurang 2. Nah, ini 6 dikurang 2. Nah, coba anak-anak lihat di bawahnya di sini ada 6 buah boneka. Coba kita hitung sama-sama. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada 6 buah boneka. Nah, 6 buah boneka itu dikurang 2. Nah, sekarang kita coret di sini 2 buah bonekanya. Karena di sini dikurang 2. Nah, kita coret 2 buah bonekanya. 1 2. Nah, kita coret yang ini ya bonekanya ya. Ini ada 2 boneka yang kita coret. Nah, sekarang kita hitung sisa boneka yang masih belum dicoret di sini, yang masih utuh. Nah, coba kita hitung sama-sama sisanya. 1 2 3 4. Nah, jadi hasilnya di sini 6 dikurang 2 adalah 4. Nah, di sini kita isi dengan angka 4 seperti ini, angka 4. Nah, untuk yang kedua yaitu contohnya 8 dikurang 3. Nah, di sini ada 8 buah gambar kertas origami. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. Kertas origaminya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini ada 8 buah gambar kertas origami. Nah, sekarang kita kurangkan 3. Nah, artinya di sini dicoret 3 kertas origaminya. Nah, ini dicoret 3 ini. Nah, 1 2 3. Nah, ini ada 3 kertas origami yang sudah dicoret, dikurang ya. Nah, sekarang kita hitung sisa kertas origaminya yang masih utuh atau yang masih belum dicoret. Nah, atau masih yang belum dikurangkan. Nah, ini kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, jadi kertas origami yang masih tersisa di sini 5. Jadi hasilnya 8 dikurang 3 itu adalah 5. Nah, kita tulis di sini. Nah, Ustazah harapkan anak-anak semuanya ya dengan mengamati gambar, dengan banyak latihan nanti ya,
anak-anak bisa paham bagaimana konsep pengurangan. Seperti contoh ini ya. Untuk selanjutnya coba anak-anak buka di buku paketnya, yaitu halaman 59. Nah, pada halaman 59 ini ada latihan soal ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 latihan soal. Nah, coba anak-anak kerjakan ya di buku paketnya ya. Nah, berapa hasil pengurangan tersebut? Nah, sesuai dengan konsep pengurangan yang telah kita pelajari tadi. Seperti itu. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi aturan yang berlaku di rumah. Nah, di sini ada 8 buah gambar. Anak-anak juga bisa buka bukunya halaman 67. Nah, sini ada 8 buah gambar. Nah, sekarang kita akan memberi tanda checklist dan tanda silang terhadap aturan yang baik dan yang kurang baik sebelum tidur. Seperti itu. Nah, kita ke contoh yang pertama ya. Nah, contoh gambar yang pertama. Nah, coba anak-anak perhatikan, ini ada gambar anak-anak sedang menari sebelum tidur. Nah, apakah ini contoh aturan yang baik ketika anak-anak sebelum tidur? Ya, ini merupakan aturan yang kurang baik sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur itu kita tidak boleh menari-nari ya. Seperti yang dilakukan anak pada gambar tersebut. Nah, jadi di sini kita beri tanda silang seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua. Nah, di sini ada gambar anak sedang menggosok gigi. Nah, apakah ini merupakan sikap yang baik atau kurang baik terhadap aturan sebelum tidur? Iya, ini merupakan aturan yang baik sebelum tidur. Nah, jadi kita sebelum tidur itu harus menggosok gigi terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut. Nah, jadi di sini kita beri tanda checklist seperti itu. Nah, sekarang ke gambar yang ketiga. Nah, di sini anak-anak ada gambar anak-anak sedang berwudu ya, mencuci mukanya terlebih dahulu sebelum tidur. Nah, kita sebelum tidur itu sunnahnya untuk berwudu terlebih dahulu, yang seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, jadi pada gambar tersebut itu merupakan aturan yang baik sebelum tidur yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, jadi di sini kita beri tanda checklist. Nah, anak-anak di sini masih ada 5 buah gambar ya. Coba anak-anak kerjakan ya. Nah, mana beri tanda checklist dan beri tanda silang seperti yang sudah kita contohkan bersama-sama ya. Nah, pada aturan yang baik dan kurang baik terhadap aturan sebelum tidur seperti itu. Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya bisa melaksanakan aturan yang baik sebelum tidur. Nah, hal ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak. Jadi anak-anak itu harus melakukan aturan-aturan yang baik sebelum tidur. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengamati gambar jenis tarian. Nah, anak-anak
bisa buka halaman 72 di bukunya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh tarian yang dipraktekkan oleh Ika. Nah, bisa anak-anak lihat sendiri, bisa anak-anak simak sendiri ya. Di sini yang pertama ini ada tari topeng. Nah, ini tari topeng namanya. Coba anak-anak lihat, perhatikan. Nah, ini tari topeng yang dipraktekkan oleh Ika. Nah, yang kedua di sini ada tari saman. Nah, tari saman seperti ini ya anak-anak gambarnya. Nah, yang ketiga ini ada tari piring. Nah, ini ada piring nih di atasnya nih. Nah, ini disebut dengan tari piring yang dipraktekkan oleh Ika. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa Ika senang menarikan tarian daerah. Walaupun berasal dari Papua, Ika senang belajar tarian dari Betawi, Aceh, dan Sumatera Barat. Nah, selain dari tari tradisional, Ika belajar juga tari kreasi ya. Nah, tari Assalamualaikum adalah salah satu tari kreasi yang dipelajari Ika. Nah, saat menari, Ika tetap memperhatikan aturan dalam Islam. Nah, jadi saat menari juga kita wajib memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Nah, Ika di sini tetap menutup auratnya. Ika berlatih untuk menjadi muslimah yang baik. Nah, kita juga harus wajib seperti itu ya, anak-anak. Nah, ketika kita sedang menari ya, kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalam Islam, harus menjaga aurat kita. Seperti itu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar yaitu menyimak puisi kan. Nah, kemudian kita juga sudah belajar mengulangkan sebuah benda. Nah, dan juga kita sudah belajar tentang mengidentifikasi aturan yang berlaku di rumah. Nah, anak-anak, aturan itu dibuat agar hidup kita menjadi lebih teratur. Nah, aturan dibuat juga agar kesenangan tidak melalaikan kita. Nah, melakukan kegemaran membuat kita senang. Nah, jadi anak-anak semuanya bisa berdiskusi dengan orang tuanya di rumah ya, agar melakukan suatu kegemaran atau kesenangan anak-anak dapat membuat anak-anak semuanya memiliki sikap yang lebih baik seperti itu. Nah, tidak melanggar peraturan yang ada. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza faragta fansab. Yang artinya, apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Nah, anak-anak, dalam ayat ini dengan jelas Allah menyuruh kita untuk mengatur waktu agar tidak ada waktu yang berlalu dengan sia-sia seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, kita akan sambung besok lagi ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan pada hari ini anak-anak bisa memahami dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga anak-anak serta keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.